Shalom, shalom. Jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, dan orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, rekan partner semuanya yang sudah menopang dan mendukung saya di dalam pelayanan, baik pelayanan di gereja lokal CDC Kapernaum Kota Bekasi, dan juga pelayanan misi suku Sunda Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara perhubungan firman Allah yang sangat santai untuk didengar sambil kita menikmati pemandangan-pemandangan indah, pepohonan-pepohonan hijau menuju Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, karena sebentar sore ada pelayanan pemuridan di sana. Selamat mendengarkan, selamat menikmati pemandangan yang indah, persawahan yang indah, dan Tuhan Yesus memberkati kita dalam perenungan ini. Amin, amin. Dasar firman Allah yang menjadi perenungan buat pertemuan kita siang hari ini menemani perjalanan pelayanan misi ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, kita ngobrol santai, dengar santai sambil menikmati pemandangan-pemandangan indah perjalanan menuju Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini. Demikian bunyi firman Allah dengan perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ini adalah seruan Daud kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sambil kita menikmati perjalanannya santai, perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semuanya, bahwa latar belakang Mazmur 63 ini bicara tentang apa yang dialami oleh Daud, realita yang dialami oleh Daud ketika dia menjadi seorang raja atas Israel. Daud melarikan diri atau mengasingkan diri ke padang gurun Yehuda. Mengapa Daud melarikan diri dan mengasingkan diri ke padang gurun Yehuda? Karena Daud sedang mendapatkan tekanan, ancaman, nyawa melayang, nyawa akan hilang dari anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai, bermufakat dengan orang-orang terdekat, ingin membunuh dan menghilangkan nyawa Daud. Jadi Daud mendapatkan ancaman, tekanan, harus kehilangan nyawa, bukan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, atau bukan dari musuh-musuh yang berasal dari suku-suku bangsa yang lain, tetapi justru Daud mendapatkan tekanan, pergumulan, himpitan, persoalan, ancaman dari anak kandung dia sendiri yang bernama Absalom. Nah, perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa gambaran padang gurun Yehuda waktu itu diibaratkan tempat tinggalnya setan atau tempat setan berada. Di situ ketiadaan pertolongan, di situ ketiadaan pengharapan. Jadi kalau kita berada di padang gurun Yehuda, tidak ada yang bisa tolong kita, tidak ada yang bisa bantu kita. Yang ada di sekeliling kita adalah atmosfer dari setan, atmosfer dari kuasa kegelapan, atmosfer dari maut yang sebentar lagi bisa menghilangkan nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi perenungan buat kita, menjadi motivasi buat kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang hidup yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita belajar dari seruan Daud. Kita belajar dari imannya Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda, ada di tempat setan berada, ada di dalam pergumulan ancaman nyawa melayang, tetapi seruan dan iman Daud ini menjadi contoh untuk kita tiru, menjadi contoh untuk kita teladani. Nah, apa prinsip dasarnya? Dari ayat yang kedua Mazmur 63, seruan Daud seperti, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi di tengah-tengah ancaman yang Daud alami, yang Daud cari itu adalah pribadinya Tuhan. Yang Daud cari itu bukan pertolongan-pertolongan dari tentara-tentaranya dia. Yang Daud cari itu bukan perlindungan dari kerajaan-kerajaan yang mungkin saat itu sedang bersahabat dengan kerajaan Israel.
Yang Daud cari di sini adalah pengharapan yang bukan dari dunia ini atau raja-raja yang ada di sekitar Daud untuk membela dia menghadapi ancaman dari anak kandungnya sendiri. Tetapi yang Daud cari di sini adalah Tuhan dan pribadinya Tuhan sendiri. Karena Daud mempercayai bahwa ketika Daud mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan, Daud menjadi kuat, Daud mendapatkan kemuliaan Allah yang akan menyelamatkan dia. Jadi pertama kali Daud menghabiskan daya, upaya, tenaga, energi, konsentrasi, fokusnya dia adalah mencari Allah. Mencari Allah di sini bukan berarti bahwa Allah bersembunyi ada di satu tempat, tetapi mencari Allah di sini artinya bahwa Daud dengan segala daya, upaya, konsentrasi, dan fokus mencari Allah. Mengapa? Karena Daud ingin bersekutu, mendekat, hanya melekat kepada Allah. Jadi Daud mencari Allah dengan tujuan agar Daud tetap bersekutu, Daud tetap melekat, Daud tetap dekat kepada Allah di tengah-tengah ancaman yang dialami. Daud tidak mencari pertolongan, berkat, perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, mujizat yang daripada Allah. Tetapi yang Daud cari adalah pribadi Allah. Supaya apa? Supaya Daud tetap bersekutu, Daud tetap melekat, Daud tetap bersahabat, Daud tetap mendekat hanya kepada Allah. Karena bagi Daud, bersekutu kepada Allah, melekat kepada Allah di tengah-tengah pergumulan ancaman yang dialami, itu mendatangkan kekuatan dan kemuliaan. Sehingga Daud menghabiskan waktu, Daud menghabiskan tenaga, energi, konsentrasi, dan fokus hanya untuk mencari Allah dengan tujuan agar Daud bisa tetap bersekutu kepada Allah. Jadi kehilangan persekutuan dengan Allah akan kehilangan juga kekuatan dan kemuliaan. Kehilangan persekutuan dengan Allah, kita juga akan kehilangan perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan Allah berikan, Allah kerjakan bagi dia, bagi kita. Nah, ini adalah iman dan keyakinan daripada Daud. Sehingga Daud dengan daya dan upaya di tengah-tengah persoalan, dia tetap memutuskan untuk mencari Allah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah pergumulan, ancaman demi ancaman yang datang silih berganti, apakah kita akan lanjut untuk terus mencari Allah, untuk bersekutu dengan Allah, atau justru kita berhenti untuk tidak mencari Allah dan tidak lagi bersekutu dengan Allah? Jangan mencari pertolongan dari dunia ini, karena pertolongan dari dunia ini sifatnya sementara. Pertolongan yang berasal dari dunia ini sangatlah terbatas. Mengapa? Karena semua bantuan pertolongan yang berasal dari dunia ini dibangun oleh manusia dan kekuatannya itu sangatlah terbatas. Bagi Daud, yang diharapkan adalah bersekutu kepada Allah. Yang dia inginkan, yang menjadi pusat pengejarannya dia adalah mencari Allah, bersekutu dengan Allah, mengalami kehadiran Allah. Itu yang menjadi dasar kekuatan pengharapan bagi Daud. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya memiliki prinsip dimanapun kita berada, situasi persoalan pergumulan hidup yang kita alami. Jangan pernah berhenti untuk mencari Allah. Jangan pernah berhenti untuk bersekutu dengan Allah. Karena mencari Allah, bersekutu dengan Allah, itulah dasar kekuatan, dasar kemuliaan untuk kita tetap bertahan menghadapi situasi, keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu adalah jaminan iman, prinsip dasar hidup orang percaya. Dan yang menarik yang kedua di sini adalah ayat 63, pasal yang ke-63 ayat yang kedua bagian C. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Ya, yang Daud rindukan, yang Daud inginkan adalah kehadiran Allah. Karena bagi Daud, Tuhan adalah sobat sejati, sahabat sejati, kekasih jiwa daripada Daud. Bagi kita orang percaya, siapa yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kehausan kita hari-hari ini? Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita adalah kehadiran Allah. Kehausan kita adalah bersekutu kepada Allah. Saya memberikan dorongan, motivasi kepada Bapak Ibu Saudara di tengah kekeringan-kekeringan hidup yang kau alami, di tengah-tengah ketandusan-ketandusan hidup yang kau alami, di tengah-tengah kelelahan-kelelahan hidup yang kau alami. Rindukan Tuhan. Kehausan kita hanyalah bersekutu dengan Allah. Kerinduan kita hanyalah bersekutu kepada Allah.
Karena Tuhan itu adalah sobat sejati kita, sahabat sejati kita, dan kekasih jiwa kita. Semua yang berasal dari dunia ini memberikan kenikmatan sementara, sesaat, karena terbatas adanya. Memberikan kenikmatan terbatas adanya. Tetapi Tuhan, kekuatan dan kemuliaan Allah yang akan dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan itu prinsip yang dibangun oleh Daud. Yang pertama, Daud mencari Allah dengan tujuan agar Daud tetap bersekutu dengan Allah di tengah-tengah ancaman pergumulan yang dialami. Dan yang kedua, Allah menjadi kekasih, sobat sejati, sahabat sejati Daud. Kehausan Daud tidak berdasar kepada harta, kekayaan, jabatan dari dunia, dari kerajaan yang dimiliki. Tetapi kehausan dan kerinduan Daud adalah mengalami kehadiran Allah, menikmati hadirat Allah, mengalami kemuliaan Allah. Itu yang dirindukan oleh Daud. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan, pergumulan, ancaman demi ancaman, kesesakan, himpitan, sakit, penyakit yang datang, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk rindu akan hadirat Allah. Jangan pernah berhenti untuk haus menikmati hadirat Allah. Karena hadirat Allah, kekuatan Allah, kemuliaan Allah, itu adalah dasar kekuatan orang yang beriman kepada Allah. Dan unik ayat yang ketiga, di sini firman Allah berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Realitanya, Daud bukan berada di Bait Allah. Realitanya, Daud bukan berada di Yerusalem. Realitanya, Daud berada di padang gurun Yehuda, tempat setan berada, tempat tinggal setan, ketiadaan pertolongan, ketiadaan pengharapan. Tetapi dengan iman, Daud berkata bahwa Daud berada di tempat kudus, sambil Daud mengalami kekuatan, kemuliaan yang daripada Allah. Apapun situasi, keadaan, pergumulan, kesesakan hidup yang kau alami, dengan iman, engkau berada di tempat kudusnya Allah. Dengan iman, engkau berada di tempat kemuliaannya Allah. Dengan iman, engkau ada di dalam hadirat Allah. Kekuatan kemuliaan Allah dikaruniakan buat engkau. Pemeliharaan Allah itu sempurna buat kita. Daud meyakini pemeliharaan Allah. Karena itu Daud berkata bahwa aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Dengan iman Daud percaya bahwa Daud ada di tempat kudus, ada di dalam hadirat Allah. Dan dengan iman Daud percaya, Daud katakan dan Daud yakin melepaskan profetik bahwa Daud sedang mengalami yang namanya kekuatan dan kemuliaan Allah. Dan prinsip yang perlu kita pelajari yang terakhir, di sini kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Prinsip yang terakhir yang perlu kita pelajari, kita hidupi sama seperti Daud adalah tetap mengucap syukur dan memuliakan Allah dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Mengapa? Karena kasih setia Allah itu kekal, sejati, terus berkelanjutan buat kita. Tuhan yang menganugerahkan kasih dan kesetiaannya selalu baru buat kita setiap hari, setiap waktu. Musim berganti musim, waktu berganti waktu, peristiwa demi peristiwa kita alami. Tetapi kasih dan kesetiaan Allah tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dihambat oleh situasi keadaan yang kita alami. Kasih dan kesetiaan Allah itu sejati, kekal menyertai kita. Sebab itu kita belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk tetap memuliakan Allah dengan mulut, bibir, lidah kita. Jangan menggunakan mulut, bibir, lidah kita untuk memberikan kesempatan kepada iblis hal-hal dari dunia ini bekerja di dalam mulut kita. Tetap biarkan mulut, bibir, lidah kita itu memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Ekspresi tubuh kita, ekspresi hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Ekspresi hari-hari kita adalah bersyukur senantiasa dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saya berdoa, apapun persoalan pergumulan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semuanya, saya berdoa supaya kekuatan dan kemuliaan yang dialami oleh Daud, kita orang-orang yang beriman kepada Allah yang hidup juga mengalami kekuatan dan kemuliaan. Kita semua dikaruniakan kekuatan dan kemuliaan menghadapi musim berganti musim, menghadapi peristiwa demi peristiwa, sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menemani perjalanan saya mendengarkan firman Allah sambil menikmati pemandangan indah menuju Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan God bless you. Shalom, shalom. Amin, 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 amin.